Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan konsep dan hasil dari campaign yang kami jalankan untuk UMKM lokal namanya Kopi Tapi 37. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aliani Mumtaz sebagai moderator dan ketua kelompok 2. Dan ada rekan-rekan saya, itu ada Afi Putri Anggraini, Desna Safrina Fitria, Muhammad Ridho Van Michael, Arya Eka Mahendra, dan Muhammad Dava Arafi. Nah, sebelum masuk ke proses dan hasil dari kampanyenya, saya ingin menjelaskan bahwa Kopi Tapi 37 ini berlokasi di Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, Kopi Tapi 37 ini tidak hanya menjual kopi teman-teman, tetapi mereka juga menjual non-coffee seperti matcha dan lain sebagainya. Dan juga mereka menyediakan makanan ringan hingga berat yang harganya tergolong cukup murah untuk mahasiswa ataupun pelajar. Nah, yang pertama itu kita masuk ke konsep kreatif dari campaign yang telah kita jalankan, yaitu Kopi Tapi, tipe-tipe orang minum kopi. Nah, untuk big idea-nya itu kita menggunakan pendekatan yang relatable, komedi dengan menampilkan stereotip lucu pelanggan kopi yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari, sambil memposisikan Kopi Tapi ini sebagai solusi yang bisa merangkul semua tipe konsumen. Nah, untuk strategi naratifnya itu kita ada 4, yaitu hook, konflik, solusi, dan call to action. Nah, untuk hooknya kita membuka dengan situasi yang relatable, yaitu anak-anak kampus yang punya deadline tugas yang menumpuk tapi pengen tetap nongkrong. Terus untuk konfliknya itu kita menampilkan masalah-masalah mereka yang punya tipe-tipe yang berbeda saat beli kopi. Nah, untuk solusinya itu Kopi Tapi sebagai tempat yang bisa memenuhi kebutuhan semua tipe konsumen. Contohnya murah untuk yang si pelit, atau misalnya variatif untuk yang si perfeksionis, dan juga untuk si boros dengan porsi besar. Nah, untuk call to action-nya itu kita mengajak engagement dengan pertanyaan, kalau kalian tim yang mana? Nah, itu mendorong interaksi di media sosial antara Instagramnya Kopi Tapi dan juga audiens. Nah, untuk format eksekusinya itu kita menggunakan Instagram Reels dengan sketsa komedi yang menampilkan 5 karakter berbeda dari tipe-tipe orang minum kopi. Oke, lanjut ke penerapan teknik copywriting dan storytelling. Di konten ini, kita pakai storytelling supaya pesannya nggak terasa kayak iklan. Ceritanya dimulai dari situasi yang relate sama anak muda, kayak capek, dikejar deadline, terus butuh kopi. Dari situ muncul konflik, lalu ditutup dengan solusi, yaitu produknya sendiri. Tokoh dan ceritanya dibuat dekat sama kehidupan sehari-hari. Jadi audiens bisa ngerasa, oh ini gue banget. Penyampaiannya juga lebih ke nunjukin suasana, bukan cuma bilang produknya enak. Dari sisi copywriting, konten ini pakai konsep AIDA. Tapi dari narik perhatian sampai ngajak audiens buat ambil tindakan, ada juga kata tapi sebagai pemutus pola biar penonton tetap fokus. Bahasanya santai kayak ngobrol, ditambah humor, penjelasan manfaat produk, dan call to action yang jelas. Semua ini bikin pesan lebih gampang diingat dan lebih efektif. Jadi, gabungan storytelling dan copywriting ini bikin konten lebih menarik, relate, dan gak terasa maksa. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil analisis dari kampanye iklan Kopi Tapi 37 yang dilakukan melalui media sosial, khususnya Instagram. Berdasarkan data insight yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa beberapa konten berhasil menjangkau audiens yang cukup luas. Hal ini terlihat dari jumlah views, like, dan interaksi yang terus meningkat di setiap unggahan. Konten yang menampilkan suasana kedai, proses pembuatan kopi, serta menu unggulan cenderung mendapatkan respon yang lebih baik dibandingkan konten yang bersifat promosi langsung.
Selain itu, Reels menjadi format yang paling efektif karena mampu menarik perhatian audiens dalam waktu singkat dan meningkatkan kunjungan ke profil Kopi Tapi 37. Jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kampanye iklan Kopi Tapi 37 sudah berjalan cukup baik dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ke depannya. Selanjutnya ada hasil riset. Di sini saya akan memaparkan hasil riset dari kampanye yang telah dilakukan. Hasil riset menunjukkan bahwa kampanye memberi dampak positif terhadap peningkatan kunjungan pelanggan ke Kopi Tapi 37. Sebagian besar pelanggan baru mengetahui Kopi Tapi 37 melalui Instagram dan juga rekomendasi dari teman yang menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membangun awareness. Promo berupa diskon dan paket hemat terbukti efektif dalam menarik minat beli konsumen, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Interaksi di media sosial juga mengalami peningkatan. Meskipun masih belum dilakukan secara konsisten, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan performa kampanye ke depannya. Jadi secara keseluruhan, kampanye ini dinilai cukup efektif untuk skala UMKM dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan strategi konten yang lebih konsisten dan kreatif. Terima kasih. Kita anak kampus yang lagi diterpa deadline tugas sampai numpuk. Tapi kalau soal main setelah kelas, kita juaranya. Meskipun kita suka nongkrong, tapi kita suka ribut soal masalah tempat karena ada yang pertama, si pelit. Beli kopi tapi perhitungan mulu. Mbak, bisa nggak beli salted caramel setengah porsi aja? Kedua, si perfeksionis. Ribet banget kalau beli kopi, tapi endingnya pesan yang sama. Mbak, mendingan matcha atau kopi susu ya? Nih, mending butterscotch aja. Ketiga, si boros. Beli kopi mahal tiap hari tanpa takut kantongnya jebol. Kak, matcha latte 5 liter ya? Keempat, si produktif. Kalau nggak ngopi, kayaknya nggak punya semangat hidup. Kak, pesen espresso 5 sup tambah gula ya? Kelima, si estetik. Nah, ada juga nih yang suka foto-foto dulu sebelum kopinya diminum. Nih ya, Kak. Kasih ya, Kak. Sekalian nama kakaknya deh. Tapi pas kita ketemu toko Kopi Tapi 37, kita semua langsung jatuh cinta karena harganya murah dan menunya bervarian. Ada matcha latte, hazelnut, americano, butterscotch, bahkan ada varian 1 liternya loh. Di sini makanannya juga banyak loh. Ada roti bakar, kentang goreng, nasi goreng, dan lain-lain. Dengar-dengar hari ini lagi ada diskon nih kusar ini. Kalau kalian tim yang mana nih? Pada saat ini ditampilkan video dokumentasi konten storytelling yang digunakan dalam kampanye iklan kami. Di video ini dirancang bukan sekadar menampilkan produk, tapi juga membangun alur cerita. Di struktur ceritanya ini dimulai dari situasi awal yang terlihat normal, kemudian muncul konflik yang memancing rasa ingin tahu audiens, dan di akhir dengan plot twist. Terus pola ini sengaja digunakan untuk mempertahankan perhatian audiens hingga akhir video. Pendekatan ini terbukti efektif karena berdasarkan data insight, konten storytelling ini memiliki durasi tontonan dan tingkat interaksi tertinggi dibandingkan konten informatif lainnya. Pada saat ini kami menampilkan dokumentasi elemen visual yang telah kami buat dari kampanye Kopi Tapi 37. Bukti visual ini terdiri dari 3 kategori utama, yaitu desain poster yang menampilkan promosi base produk dengan tampilan 3 menu varian utama khas Kopi Tapi 37. Poster ini menggunakan desain yang elegan dengan latar belakang hitam yang mencantumkan harga mulai dari 13.000 sampai dengan informasi jam operasional. Kedua, ada foto produk yang dimana dilengkapi memperlihatkan dokumentasi minuman secara langsung dengan pencahayaan natural,
Foto ini diambil untuk memberikan kesan otentik dan menarik bagi audiens di media sosial. Lalu yang ketiga ada cuplikan video yang mendokumentasikan proses pembuatan konten dan aktivitas di balik layar. Video ini bertujuan untuk memberikan engagement lebih kepada audiens dengan menampilkan sisi dinamis dari brand. Ketiga, elemen visual ini dirancang dengan konsisten untuk membangun identitas visual yang kuat bagi Kopi Tapi 37 di platform digital. Selanjutnya, slide ini menunjukkan dokumentasi implementasi kampanye yang telah kami laksanakan. Terdapat 3 aspek yang penting yang kami dokumentasikan. Yang pertama itu platform yang digunakan adalah Instagram. Kami memilih Instagram karena Instagram ini berbasis visual yang sangat sesuai dengan target audiens UMKM yang aktif di media sosial. Instagram juga memungkinkan interaksi langsung dengan calon konsumen. Kedua, jadwal posting yang telah kami susun secara terstruktur. Kampanye iklan ini dijalankan secara terjadwal, yaitu pada pukul 13.42 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Pemilihan waktu posting ini disesuaikan dengan peak time atau waktu pengguna Instagram paling aktif. Ketiga, screenshot bukti posting yang menampilkan hasil postingan Instagram sebagai dokumentasi konkret. Screenshot ini membuktikan bahwa kampanye iklan benar-benar telah diimplementasikan sesuai rencana dan telah tayang di akun Instagram Kopi Tapi 37. Dengan demikian, kampanye iklan yang kami rancang ini tidak hanya sebatas konsep, tetapi juga berhasil diimplementasikan dan didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaan strategi pemasaran digital untuk UMKM Kopi Tapi 37. Pada kampanye promosi Kopi Tapi 37, hasil yang didapat cukup positif. Setelah kampanye dijalankan, terlihat adanya peningkatan jumlah pelanggan yang datang ke kedai. Media sosial, terutama Instagram, menjadi sarana promosi yang paling efektif karena banyak pelanggan mengetahui Kopi Tapi 37 dari postingan dan rekomendasi teman. Selain itu, program promosi seperti diskon dan paket hemat juga berhasil menarik minat beli pelanggan. Secara keseluruhan, kesadaran masyarakat terhadap brand Kopi Tapi 37 meningkat setelah kampanye dilakukan. Untuk pengukurannya, keberhasilan kampanye dilihat dari perbandingan jumlah pelanggan sebelum dan sesudah promosi. Selain itu, respon pelanggan juga diukur melalui peningkatan pembelian selama periode promo. Dari sisi media sosial, pengukuran dilakukan dengan melihat interaksi seperti jumlah like, komentar, dan jangkauan konten. Berdasarkan hasil tersebut, kampanye promosi Kopi Tapi 37 dinilai cukup efektif dan sesuai untuk skala UMKM. Nah, tadi adalah laporan hasil dari campaign yang telah kami jalankan. Bagi teman-teman yang berminat ingin mengunjungi Kopi Tapi 37, silakan cek link di deskripsi di bawah. Nanti akan kami cantumkan link Google Maps-nya agar teman-teman bisa mengunjungi Kopi Tapi 37. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.